Selamat jumpa kembali dengan saya dalam kelas Fenomenologi Religi setelah ujian tengah semester. Setelah kita kemarin bercapek-capek ria dalam ujian tengah semester, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, materi yang baru, yaitu mengenai lanjutan ritual dan mitos kemarin. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mitos dan ritual, di mana ritual itu ada karena ada landasan mitis dari mitos atau kisah suci sebelumnya, dan ritual itu sendiri melahirkan mitos. Jadi sebelumnya ada mitos, setelahnya ada mitos. Kini kita akan menyingkirkan dulu tema mitos dan kita akan konsentrasi pada ritual itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari juga, bahwa setiap agama hampir dipastikan memiliki ritual dalam rutinitas religiusnya, baik itu agama primitif maupun agama yang modern. Hari ini kita akan membahas dua ritual yang paling sering muncul dan paling sering dijadikan kajian penelitian dalam fenomenologi agama. Pertama itu adalah ritual inisiasi, yang kedua adalah ritual religius. Jadi kita akan ritual kurban. Jadi kita akan belajar ritual inisiasi dan ritual kurban dalam satu kali diskusi hari ini. Kita mulai dulu dari ritual inisiasi. Saya sudah memberikan tulisan seperti biasanya, bisa diunduh di laman Lumen Universitas. Di situ pada halaman pertama, saudara-saudara sudah langsung bisa melihat subbab ritus inisiasi. Ritus inisiasi itu sebenarnya diadakan dalam rangka untuk menghadapi fase perubahan dalam hidup manusia. Sebenarnya manusia itu dalam hidup sehari-harinya dia menghadapi hidup yang profan, hidup yang mudah sekali berubah. Apa saja yang berubah? Di situ saya mengatakan ada 3 hal yang pasti berubah dalam hidup manusia. Satu-satunya yang tidak berubah adalah kenyataan bahwa manusia harus menghadapi perubahan. Itu kalau istilah filosofisnya. Perubahan pertama adalah perubahan usia. Manusia itu menghadapi perubahan biologis, mulai dari dia lahir sampai kemudian dia menjadi anak, menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Yang kedua adalah perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di luar diri manusia, khususnya berkaitan dengan masyarakat. Di situ ada perubahan yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan peradaban, perubahan yang juga disebabkan oleh perang misalnya. Nah, itu menyebabkan adanya perubahan sosial di sekitar manusia. Jadi pertama perubahan biologis, perubahan sosial. Lalu yang ketiga, manusia harus menghadapi perubahan ekologis dan perubahan alam. Jadi lingkungan manusia itu juga mudah sekali berubah. Dari pagi menjadi siang, menjadi sore, menjadi malam, itu saja sudah berubah. Posisi matahari yang berubah, posisi bulan, posisi bintang yang berubah, itu sudah termasuk dalam perubahan lingkungan alam manusia. Belum lagi kalau kita katakan di situ adalah wabah penyakit misalnya, pandemi atau bencana. Itu merubah seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan ritual yang kemarin, bahwa dalam setiap perubahan yang terjadi dalam hidup manusia, baik itu menyangkut dirinya, perubahan biologis dirinya, perubahan sosial di luar dirinya, dan perubahan lingkungan alam di mana dia hidup, itu manusia selalu memaknainya sebagai sesuatu yang di luar kendali dia, di luar kemampuannya untuk menentukan. Dia tidak bisa mengubah dari pagi tiba-tiba menjadi malam lagi, atau menjadi siang tiba-tiba.
Dia hanya bisa mengikuti perubahan lingkungan alam itu sesuai dengan apa yang alam berikan. Pandemi corona misalnya, dia tidak bisa menghentikan pandemi ini, besok berhenti pandeminya, nggak bisa. Ini di luar kendali dia tidak meminta, dia tidak merancangnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial. Peperangan, barangkali manusia bisa menghindari peperangan, tapi nyatanya toh sampai hari ini peperangan terus terjadi. Kemajuan teknologi dan zaman terus saja berjalan tanpa manusia mampu untuk menyetopnya. Nah, dalam perubahan-perubahan itu manusia menganggap bahwa dirinya itu tidak berkutik di hadapan yang adikodrati. Yang adikodrati itu bisa berupa Tuhan, bisa leluhur, roh-rohnya, bisa juga dewa dan dewi, atau disebut sebagai makhluk-makhluk adikodrati, atau bagi agama-agama monoteisme tentu saja Tuhan itu sendiri. Nah, karena dia menyadari ketidakmampuan dan keterbatasannya itu, lalu manusia mulai merancang keyakinannya bahwa ini semua tidak disebabkan olehnya, tapi sesuatu yang di luar dirinya, sesuatu yang besar dan menakutkan, yang merancang ini semuanya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, entah itu di lingkungan alam, di lingkungan sosial, atau pada dirinya sendiri, harus ada hubungan yang seimbang, atau boleh dikatakan hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan yang menyebabkan semua perubahan ini. Disitulah manusia lalu melakukan sebuah ritual. Ritual menjadi sarana di mana manusia berkomunikasi dengan sesuatu yang mengendalikan segala-galanya termasuk dirinya itu. Nah, ritual inisiasi sendiri adalah ritual di mana manusia memasuki sebuah fase yang baru dengan meninggalkan fase yang lama. Maknanya banyak banget. Jadi bisa itu artinya bahwa seseorang yang beranjak dewasa, misalnya dari anak-anak menjadi orang dewasa, dia meninggalkan masa kanak-kanaknya, masuk ke dalam dunia orang dewasa. Nah, itu dimaknai sebagai proses inisiasi. Bisa juga proses inisiasi dimaknai, kalau kita mengambil pendapatnya dari Arnold van Gennep, ya, seorang ilmuwan etnografi atau sering disebut sebagai etnografer dari Prancis. Inisiasi juga bisa menghantarkan dari fase perubahan lingkungan alam, misalnya tahun baru, ya, perpindahan dari tahun yang lama menuju ke tahun yang baru. Tentu saja penentuan tahun baru ini tidak bisa dilepaskan dari faktor alam seperti posisi matahari, posisi bulan yang menentukan kalender, ya. Kalender di setiap agama biasanya memiliki kalender khususnya, dan penentuan tahun baru ini itu berarti meninggalkan hidup yang lama di tahun sebelumnya, masuk ke dalam hidup yang baru di tahun yang baru akan datang. Nah, ini proses ritualnya juga bisa dikatakan sebagai inisiasi kalau menurut Arnold van Gennep. Atau mungkin juga perubahan musim, dari musim kalau musim dingin ke musim panas, atau musim salju ke musim semi misalnya. Nah, itu juga bisa seperti itu perpindahannya. Selalu ada transisi, ada perpindahan fase, dan di situ boleh dikatakan sebagai ritual inisiasi. Tetapi dalam perkembangannya ternyata ritus atau ritual inisiasi sendiri dimaknai bukan tentang perubahan sosial, bukan mengenai perubahan alam, tetapi dikhususkan pada perubahan dalam diri manusia. Apakah itu perubahannya dalam artian usia biologis, ya, misalnya kalau dalam tradisi Islam atau tradisi Yahudi misalnya ada proses ritual inisiasi dalam bentuk sunat misalnya, atau dalam agama Buddha misalnya ada Visuddhiti Sarana, di mana prosesi inisiasi dari yang non pengikut Buddha masuk ke dalam komunitas pengikut Buddha awam, kemudian menggunakan satu inisiasi Visuddhiti Sarana. Atau dalam ritual pengangkatan, ya, dari orang biasa menjadi seorang pemuka agama. Kalau dalam agama-agama Kristiani dikenal sebagai pentahbisan, pengucapan kaul kekal misalnya, atau
dalam agama Buddha Tantrayana misalnya dikatakan sebagai abhiseka atau proses mandi suci gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perkembangan kajian fenomenologi agama, inisiasi yang awalnya tadi itu bisa ditujukan dalam arti ritual dalam transisi perpindahan fase dari fase sebelumnya ke fase yang baru dalam makna perubahan sosial, misalnya dari yang berperang kemudian menjadi damai, atau dari perubahan lingkungan alam, misalnya tadi saya katakan mengenai ritual tahun baru itu termasuk dalam ritual inisiasi. Kali ini lebih sempit maknanya menjadi lebih mengenai transisi individu gitu ya dalam kehidupan manusiawinya. Bisa diartikan misalnya tadi dalam prosesi kelahiran seorang anak yang kemudian dibaptis misalnya atau disunat misalnya, di mana dia diresmikan menjadi anggota resmi dalam sebuah komunitas religius, itu mulai maknanya mulai disempitkan ke arah itu. Nah, dalam inisiasi sendiri itu dikenal ada 3 tahap ya. Tahap pertama ada tahap pemisahan, ada tahap peminggiran, dan ada tahap agregasi gitu ya. Kemarin kita sudah membahas itu sebenarnya. Tahap pemisahan kalau teman-teman ingat, kemudian ada tahap eliminasi atau tahap meninggalkan gitu ya, tahap batas antara yang hidup yang lama dan hidup yang baru. Kemudian ada tahap penyatuan. Nah, itu bisa teman-teman baca sendiri. Kalau boleh saya jelaskan, jadi kalau pemisahan itu artinya dalam sebuah inisiasi misalnya seseorang itu akan meninggalkan hidup yang lama, maka di situ ada ritus meninggalkan, ritus yang memisahkan gitu ya. Kemudian ada juga tahap eliminasi atau tahap di mana marginal ya, tahap marginal, tahap yang bagian pinggir di mana manusia meninggalkan yang lama dan masuk ke dalam yang baru. Biasanya di sini penuh dengan tindakan-tindakan asketis kalau kemarin saya jelaskan. Tindakan-tindakan berpuasa, tindakan yang mati raga dan siksa diri dan sebagainya untuk mempersiapkan dia, menyucikan dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyatuan atau tahap masuk ke dalam fase hidup yang baru. Nah, Mircea Eliade sendiri dia adalah seorang ahli dari Rumania yang banyak juga membicarakan tentang inisiasi. Itu membagi ritus inisiasi ke dalam 3 macam sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tadi kita melihat fase-fase dalam ritus inisiasi. Kalau sekarang ada 3 macam ritual inisiasi. Ritual pertama adalah ritual inisiasi mengenai transisi perpindahan dari anak-anak menuju ke remaja dan remaja menuju ke dewasa. Kemudian yang kedua adalah inisiasi yang mengacu kepada perayaan atau peresmian individu yang sudah dianggap matang gitu ya, atau dianggap menjadi dewasa. Kemudian ada ritus inisiasi yang sifatnya mengangkat individu dalam posisi-posisi atau peran-peran sosial yang khusus gitu. Jadi kalau Mircea Eliade ini lebih spesifik lagi dalam memahami inisiasi ya. Inisiasi itu kaitannya dengan misalnya kelahiran seorang anak atau ulang tahun seorang anak gitu ya, dari anak menuju ke remaja, dari remaja menuju ke dewasa. Jadi setiap perpindahan usia itu kemudian ada ritual-ritualnya gitu ya. Nah, itu ritual inisiasi yang sesuai dengan perubahan biologis kalau tadi kita bahas. Tapi juga ada jenis kedua, ritus inisiasi yang sifatnya meresmikan seseorang dari usia anak-anak menjadi usia dewasa yang sudah punya peran penting dalam masyarakatnya gitu ya. Ini akan tampak sekali kalau dalam agama modern itu dalam ritual upanayana ya kalau di Hindu. Jadi di mana seorang anak atau seorang remaja masuk dan memiliki hak untuk kemudian bergabung dalam komunitas religius, boleh membuka kitab sucinya, boleh terlibat dalam peristiwa-peristiwa keagamaannya. Lalu ada proses diterimanya seorang anak menjadi orang dewasa yang baru gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah,
yang jenis ketiga ini yang tidak di seluruh agama memiliki, tapi di beberapa agama memilikinya, seperti Buddha misalnya ada ritus inisiasi untuk pengangkatan individu dari awam menuju biku misalnya. Kalau di agama Nasrani atau Kristiani dari orang awam menjadi pendeta atau menjadi seorang pastor atau seorang biarawan biarawati. Di situ ada inisiasinya juga gitu. Kalau dalam bahasa yang lain boleh dikatakan sebagai pentahbisan gitu ya. Nah, lalu pada bagian tulisan selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri, di situ ada banyak sekali informasi mengenai ritus inisiasi dalam agama primitif ya. Saya membahas cukup banyak suku, misalnya mengenai suku Poro dan Sandi di Sierra Leone, Afrika, atau suku di Masasi dan Newala juga masih di Afrika, suku di Australia seperti suku Aborigin. Di situ juga saya membahas mengenai suku Indian di Amerika Utara. Kemudian, nah intinya adalah bahwa di dalam pemahaman agama primitif, inisiasi ternyata lebih ditempatkan dalam artian bukan perubahan lingkungan, bukan perubahan sosial, tapi lebih pada perubahan peran. Peran apa? Peran dari anak-anak menjadi seorang dewasa. Anak-anak yang kemudian sudah dianggap untuk cukup umur menjadi bagian dari masyarakat dewasa, dan tentunya nanti juga akan memiliki kewajiban termasuk hak prokreasi ya. Prokreasi itu berketurunan, jadi hak untuk menikah, hak untuk memiliki anak itu setelah seorang anak ini sudah tidak anak lagi. Nah, mereka harus masuk di sini. Fase ritual ini, ritual inisiasi dalam tradisi agama primitif biasanya agak kalau boleh dikatakan agak ekstrim ya, karena untuk menyiapkan seorang anak masuk ke dalam orang dewasa, di sini ada ujian-ujian ya. Saya memberi contoh misalnya kalau di Afrika itu di beberapa sukunya itu mereka bahkan rela mengusir anaknya masuk ke hutan untuk hidup sendiri, berburu, terpisah dari orang tua dan masyarakatnya, sebelum nanti mereka kembali lagi ke kampungnya atau ke komunitas sukunya, baru dianggap lolos dalam tes itu dan dianggap sudah layak menjadi orang dewasa, barulah pesta diadakan. Kalau kita lihat di situ ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah tahap pemisahan seorang anak dari kehidupan anak-anaknya. Itu dia disingkirkan ke hutan. Di hutan itu adalah tahap eliminasi ya, tahap pemisahan, kalau tadi tahap pemisahan, ini sekarang tahap eliminasi, marginal, di mana dia disingkirkan, dibiarkan hidup di tengah hutan yang penuh dengan ancaman hewan-hewan buas, dan dia harus hidup di situ, harus bertahan sendiri tanpa bantuan orang tua atau masyarakatnya. Tetapi dia kemudian kalau selamat, dia akan lahir atau muncul kembali menjadi manusia baru yang disebut sebagai manusia dewasa. Dan ketika dia menjadi manusia dewasa, dia berhak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan sukunya sebagai seorang dewasa gitu ya. Sebagai orang dewasa tentunya dia punya hak untuk prokreasi, untuk menikah, untuk beranak pinak, kemudian untuk bahkan menjadi pasukan-pasukan perang dalam sukunya gitu ya. Nah, itu dalam pemahaman agama primitif yang kemudian di situ ada 3 wilayah yang saya bahas. Pertama di Afrika, di Amerika, dan kemudian yang ketiga kita bahas juga di wilayah-wilayah di Afrika, di Amerika, kemudian juga di wilayah-wilayah Australia. Hampir lupa saya. Baik, selanjutnya untuk agama-agama modern. Agama-agama modern adalah ritus-ritus inisiasi yang muncul. Di situ saya beri contoh, bisa dibaca sendiri mengenai di agama Hindu misalnya. Di situ ada proses upanayana. Ini agak menarik karena Hindu itu berkembang pesat di beberapa negara.
dan di setiap negara itu punya tipologi aliran yang berbeda. Pada aliran yang pertama, agama Upanayana itu berkembang di India. Cara, kalau bisa Anda lihat dari fotonya ya, tata cara ritualnya agak berbeda dengan Upanayana dalam pemahaman Hindu di Bali. Kemudian yang kedua adalah inisiasi di dalam agama Buddha. Di situ sendiri juga ada banyak aliran, sehingga ada banyak macam inisiasi. Untuk aliran Tantrayana misalnya, mereka punya yang disebut sebagai Abhiseka. Yang paling kentara maaf, Abhiseka itu bukan hanya menerima anggota baru dalam komunitas agama, artinya orang yang belum beragama Buddha menjadi agama Buddha, bukan saja itu. Tetapi Abhiseka itu juga dipahami sebagai proses penyucian seseorang yang diangkat dalam peran sosial tertentu. Yang paling kentara itu dalam proses pengangkatan Raja Thailand beberapa saat yang lalu. Di situ ada proses ritual yang disebut sebagai Abhiseka. Nah, kebetulan mayoritas agama Buddha yang berkembang di sana memang agama Buddha Tantrayana. Untuk agama Buddha yang lain ada istilah juga di agama Buddha Theravada misalnya, itu disebut sebagai Visuddhi Tisarana. Visuddhi Tisarana itu mencoba untuk sebuah ritual yang dilakukan untuk menandai diterimanya seorang individu menjadi seorang pengikut agama Buddha. Mereka menyebutnya sebagai upasaka atau upasika. Upasaka biasanya untuk seorang pengikut laki-laki, upasika untuk pengikut perempuan. Jadi calon upasaka dan upasika ini kemudian harus menjalani sebuah ritual tertentu yang kemudian penuh dengan latihan, di mana latihan itu mengkhususkan pada 3 hal sebenarnya: perkataan, pikiran, dan tubuh, ya. Di mana ketika ketiganya ini sudah cukup siap untuk masuk ke dalam ajaran kebenaran Buddha, maka mereka kemudian diterima. Kemudian ritual inisiasi selanjutnya yang kemudian saya jelaskan adalah Brit Milah atau penyunatan, yang ini juga sangat berpengaruh dari agama Yahudi di wilayah Yahudi sana, yang juga masih dijalankan sampai ke agama Abrahamik lainnya. Salah satunya adalah Islam, di mana ada tradisi seorang anak laki-laki harus disunat. Perbedaannya, kalau dalam agama Yahudi itu penyunatan dilakukan pada saat masih bayi, tapi kalau dalam tradisi Islam itu dilakukan ketika sudah beranjak remaja. Untuk agama Abrahamik lain agak berbeda, tidak ada kewajiban bersunat di situ, tetapi inisiasi lebih kepada pembaptisan. Itu di lingkungan agama Kristiani, baik Kristen maupun Katolik. Nah, selain tadi kita lihat bahwa ada perubahan usia, kemudian pengangkatan seorang manusia muda menjadi manusia yang cukup matang, atau penerimaan anggota baru sebuah agama menjadi anggota yang sudah resmi dan berhak bergabung dalam komunitas religius, ada juga inisiasi yang sifatnya lebih kepada pengangkatan spiritual, di mana orang biasa diangkat menjadi seorang pemuka agama, orang awam diangkat menjadi seorang pendeta, atau seorang manusia awam biasa menjadi seorang biarawan atau biarawati. Nah, dalam tradisi kekatolikan atau kekristenan itu kemudian muncul juga inisiasi dalam pengertian pentahbisan. Itu bisa Anda baca pada bagian terakhir dari ritual inisiasi agama-agama modern. Kemudian makna apa sebenarnya dari ritus inisiasi, kita sudah bahas singkat tadi, tetapi pada intinya adalah ritus inisiasi itu menandakan sebuah fase perubahan manusia dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dalam perubahan fase itu, manusia ingin apa yang lama, yang sudah dianggap tercemar, buruk, itu
dibersihkan dan masuk ke dalam suatu kehidupan yang lebih sacred atau lebih suci, yang lebih kudus itu. Nah, ritual inisiasi ini menghantarkan manusia dari setiap perubahan yang dihadapinya yang sebenarnya tidak bisa dia kendalikan gitu ya. Nah, makna intinya cuman itu. Lalu kemudian di situ saya elaborasi makna-makna lainnya, bahwa di dalam sebuah ritus inisiasi itu biasanya tidak hanya dirayakan dalam satu keluarga kecil, tetapi biasanya dirayakan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa ritus inisiasi ini punya peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat beragama, di mana di sini ada satu proses penandaan seseorang dianggap layak diterima sebagai satu bagian dalam persaudaraan atau dalam kesatuan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita membahas ke upacara kurban. Nah, upacara kurban ini adalah ritual atau ritus selain inisiasi yang juga banyak dibahas dalam fenomenologi agama. Kalau tadi fase-fase setiap perubahan itu ditandai dengan adanya ritus inisiasi, manusia juga kadang merasa kecil dan terancam dalam setiap kehidupannya karena ada banyak perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Sebagai contoh adalah bencana alam, datangnya penyakit, kematian, dan sebagainya. Nah, dalam pemahaman masyarakat agama primitif, itu perubahan-perubahan yang terjadi ketika perubahan itu sifatnya buruk, misalnya ada iklim cuaca yang tidak bersahabat yang membuat semua panenan gagal, misalnya seperti itu, lalu muncul bencana kekeringan, bencana kelaparan, bencana banjir, atau ketika ada kesialan, kemalangan, ada kematian karena penyakit, kematian karena perang. Masyarakat agama primitif menganggap bahwa itu ada ketidakteraturan kosmis, itu ada semacam ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang buruk. Nah, mereka yakin bahwa hal-hal yang buruk itu bisa mereka pulihkan bila mana mereka kembali membangun hubungan yang baik dengan yang adikodrati. Dalam hal ini kalau agama primitif itu menganggap para leluhur, roh-roh para pendahulunya, atau para dewa, para dewi, atau penguasa-penguasa adikodrati yang lain. Nah, dalam tradisi agama primitif itu biasanya mereka lalu mengadakan semacam persembahan, ya, semacam kurban, di mana di situ mereka menggunakan hasil panenan dan termasuk persembahan darah, ya. Artinya kurban yang disembelih dan kemudian nanti seluruh makanan itu sisanya, karena kan pasti banyak ya, sisanya akan dibagi-bagikan dan dimakan secara bersama-sama. Ada banyak contoh agama primitif yang kemudian saya berikan di sana, seperti masyarakat Bamang Watu di Afrika Selatan, Mendi di Sierra Leone, dan bahkan yang paling ekstrim juga saya berikan contoh mengenai masyarakat Indian, ya, masyarakat Indian di Amerika Utara. Sekarang kita bahas dulu mengenai kenapa darah. Dalam sejak masa yang lalu, zaman era manusia primitif, gitu ya, darah itu dianggap sebagai inti kehidupan. Kenapa bukan hanya daging? Daging itu ada di dalam lingkungan darah, gitu. Jadi darah itu melingkupi daging, gitu. Darah itu menjadi utama, menjadi jiwa, gitu. Nah, darah sebagai jiwa itu kemudian dipersembahkan kepada para dewa, para makhluk adikodrati, para leluhur. Karena dari situlah bukan berarti kemudian yang leluhur itu meminum darah, tidak, tetapi mereka mengambil sari-sari jiwa itu dari darah yang dipersembahkan. Nah, yang menarik dan ekstrim di sini saya berikan contoh masyarakat Pauni di Indian, ya, jadi suku Pauni itu, mereka itu tidak hanya mempersembahkan hewan ataupun hasil panenan, mereka itu menyerahkan bagian tubuhnya sendiri di situ. Dia akan memotong ruas jarinya, kemudian menjadikan satu dengan daging kerbau, kemudian dia akan pergi ke sebuah gunung sendirian dan mempersembahkannya kepada dewa untuk mendapatkan
penglihatan. Penglihatan itu bisa dikatakan sebagai wahyu atau sebagai apa? Kalau saya katakan di situ wangsit ya dalam bahasa Jawa. Jadi supaya dia dapat informasi dari dewa mengenai apa yang harus dia lakukan dan hidup seperti apa yang harus dia jalani, dia harus mempersembahkan dulu bagian dari tubuhnya itu. Nah itu pemahaman dalam agama-agama primitif itu sebenarnya tidak sepenuhnya kemudian ditinggalkan ketika agama-agama modern lahir ya. Dalam agama-agama modern persembahan itu tetap ada, atau ritus-ritus kurban itu ternyata tetap ada dan tetap berlangsung. Namun tujuannya di sini bukan lagi dalam arti hanya untuk mencoba untuk berhubungan baik dengan yang adikodrati, tetapi juga salah satu bentuk penyerahan total diri manusia kepada yang adikodrati. Nah ini ada perbedaan. Dalam agama primitif mereka menganggapnya ini sebagai salah satu rekonsiliasi saja. Artinya satu bentuk perdamaian antara manusia dengan yang mengatur hidupnya, yang mengatur dunia dan alam semesta. Sedangkan dalam agama modern, persembahan ini dalam rangka untuk menyenangkan hati yang adikodrati, sehingga harapannya kemudian ya tentu saja manusia menghadapi hal-hal yang baik dalam hidupnya gitu ya. Nah, saya beri contoh banyak agama di sana, misalnya agama Hindu di India, di sana juga ada upacara kurban. Mereka biasanya menggunakan susu, mentega, gandum, beras, ataupun mereka juga menyembelih domba atau kambing. Kemudian upacara kurban itu sendiri mereka sebut sebagai upacara kurban Veda, gitu ya. Dalam ajaran Buddhisme tentu saja tidak ada acara kurban dalam artian menyembelih hewan, karena dalam ajaran Buddhisme itu membunuh itu sangat dilarang, dan itu menjadi bagian yang melanggar prinsip metta atau cinta dan karuna atau kasih, welas asih gitu ya. Sehingga di dalam agama Buddha itu upacara kurban lebih dimaknai sebagai persembahan. Di situ saya sebutkan ada persembahan dalam bentuk dana, yaitu sumbangan kepada para pertapa, kemudian pendirian vihara atas nama sangga misalnya, atau pelaksanaan bakti puja dan 5 sila ya atau Pancasilanya dalam tradisi agama Buddha. Jadi mereka tidak ada penyembelihan hewan, memakan daging dan sebagainya, itu justru mereka singkirkan karena mereka itu menghindari adanya pembunuhan pada makhluk hidup apapun gitu. Tetapi dalam agama-agama Abrahamik atau agama Yahudi misalnya, yang muncul dari kisah Abraham atau Nabi Ibrahim ya, Abraham itu nama dalam agama Yahudi, nah dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Islamnya adalah Ibrahim. Ada yang namanya ritual kurban atau ritus kurban. Dalam agama Islam seperti kita kenal ada Idul Kurban gitu ya, dimana itu berangkat dari kisah suci atau ya mitos tadi ya, kisah mitis tentang Nabi Ibrahim sendiri, bagaimana dia diminta untuk mengorbankan anaknya, tapi kemudian dalam kesetiaannya itu kemudian dia digantikan dengan kambing gitu ya. Tetapi dalam agama Abrahamik lain ya, dalam hal ini khususnya agama Kristen dan agama Katolik, itu upacara kurban itu tidak dilanjutkan lagi sebenarnya, tapi dimaknai ulang dalam arti sebagai perjamuan gitu ya. Dipahami di sini perjamuan itu ada roti dan ada anggur, sudah saya jelaskan, di mana roti itu melambangkan tubuh dari Yesus dan anggur sebagai darahnya, di mana Yesus sendiri mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk dalam kisah mitisnya itu menebus dosa-dosa manusia, masuk ke dalam dunia manusia yang lebih baru, yang lebih bersih. Nah, baiklah, itu yang menjadi akhir dari pembicaraan kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga
apa yang sudah saya sampaikan bisa cukup berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali.